Malam 12 Maulud Bapak Ibu, harusnya umat Muhammad menghias rumahnya, menghias jalanannya. Ini yang baru yang ada Bapak Ibu, cuman di Yaman. Hampir di setiap kecamatan di Yaman, kalau malam 12 Rabiul Awal, itu semuanya lampu ganti warna hijau. Syiar ahli jannah, simbol ahli jannah, hijau. Coba dilihat nanti di internet, buka di Google atau di mana, ya. Maulid Yaman, luar biasa Bapak Ibu. Harusnya Indonesia lebih meriah, sebab jumlah umat Islam di Indonesia lebih banyak daripada di Yaman. Bagaimana di Mekah? Oh, Mekah lagi dijajah, Mekah Madinah lagi dijajah, biarkan saja, ya. Di sana umat Islam di Mekah Madinah tidak bisa memuliakan Nabi, tidak bisa mengagungkan Nabi, tidak bisa membesarkan Nabi. Kita di sini alhamdulillah masih diberikan kebebasan, masih aman. Kita bisa sholawatan, kita bisa marhabanan, kita bisa muludan, alhamdulillah. Intinya harus nyambung dengan Nabi, jangan kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk apa? Semua nyambung dengan Nabi. Tadi dibacakan burda. Dalam syair burda ada keterangan, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi bila sakin war'at ala sakin bila qadami. Ja'at ilaihil asjaru, pohon-pohon itu datang menghampiri Nabi, sajidatan tamshi ilaihi, pohon itu berjalan menuju kepada Nabi, ala sakin, di atas betis. Pohon ini sak, jadi kesak itu bisa diartikan betis, bisa diartikan pohon, batang pohon, ya, pohon jauh. Nah, sak dari tanah ke atas itu sak. Kalau manusia betis. Ala sakin bila kadami, pohon itu bergerak, berjalan menghampiri Nabi Muhammad dengan batangnya tanpa ada kakinya. Maksudnya Bapak tidak usah berhayal, ini mukjizat. Allah tunjukkan kepada kita bagaimana pohon nyambung dengan Nabi. Ketika suatu hari Nabi dengan sahabat, di antaranya rawi hadis Abdullah bin Omar, beliau katakan, ketika kami dengan para sahabat Nabi, lalu ada satu orang Arab lewat, orang kampung, orang Arab datang dari kampung lewat depan Nabi. Ditanya oleh Nabi, aina turid, orang Arab, kalau bahasa Congyang, badai ke mana? Ya. Aina turid, orang Arab jawab, ila ahli, badai umi. Ya. Mana? Balik. Halaka min khairin, mau tidak aku tunjukkan perkara baik. Wa ma huwa, apa tuh yang baik? Anta syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni abduhu wa rasuluh. Ada hal baik, mau tidak? Apa tuh? Syahadat. Aku mau syahadat Muhammad kalau pohon itu syahadat. Benar, benar. Nabi panggil itu pohon,
Kebetulan yang ditunjuk oleh Nabi namanya pohon samurah. Ya syajarat samurah, pohon samurah, ta'ali ke dia. Subhanallah Bapak, itu pohon daun-daunnya pada gerak. Saking senangnya dipanggil oleh Nabi, itu goyang sampai ke akarnya. Tiba-tiba bergerak itu pohon, batang pohon membelah tanah. Ka'annama satran lima katabat furu'uha. Pecah itu tanah, itu pohon jalan sampai di depan Nabi. Ini orang Arab bingung, pohon bisa jalan. Begitu sampai depan Nabi, Nabi tanyakan kepada pohon, ya Syamurah, man anak? Aku ini siapa? Anta Rasulullah Rabbil Alamin. Kau bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Itu didengar oleh orang Arab. Dan sahabat dengar Bapak itu. Begitu dengar syahadat pohon, ini orang Arab ikut syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh, masuk Islam. Pohon nyambung dengan Nabi. Ya. Lagi dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Orang-orang musyrik Mekah ketika mengejar Nabi perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, orang Arab Quraisy mengejar Nabi, akan bunuh Nabi, sampai akhirnya Nabi masuk ke dalam gua Thur. Begitu Nabi masuk, ayak laba-laba bikin rumah, ada pohon, ada burung dara, hamama itu bikin sarang, betul di situ dan dianggrek duduk. Orang Arab datang, orang-orang Quraisy datang. Mereka bisa nyampe ke pintu gua Thur karena melihat tapak tilas, bekas kaki Nabi. Bekas jalannya kelihatan dari Mekah sampai ke gua Thur, kira-kira 28 kilo. Kelihatan jalannya. Begitu di ujung itu tampak tilas masuk ke dalam gua. Coba lihat, mereka dari Mekah menyisir bekas tapak tilas Nabi sampai ke pintu gua. Nyampe di pintu gua, mereka musyawarah. Gimana? Kalau dilihat dari tapak kakinya, tapak tilasnya masuk ke dalam gua, tapi di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Laba-laba, lancak. Nah, subhanallah. Iya. Kalau di Jakarta laba-laba, di Congkeyang lancak. Iya. Kalau di Mekah ankabut. Kalau di Amerika Spiderman. Jadi mereka bingung. Bekas kakinya masuk ke pintu gua, tapi di pintu gua ada rumah lancang. Iya, bingung. Kalau memang Muhammad masuk ke dalam gua, ini pasti rusak. Jadi mereka pakai akal. Ya. Maklum, ini madhabnya madhab penyidik. Dilihat, tapi kakinya ke sana. Di situ
ada sarang lancak. Nah, jadi tidak mungkin. Apalagi ada burung dara, hamam, tidak mungkin. Ya, mereka lebih mengutamakan akal. Akalnya Allah rubah. Ya, sehingga mereka tidak berpikir bahwa Nabi sudah ada di dalam. Enggak berpikir. Mikirnya ke laba-laba, sarang dengan burung. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang mengundang lancak dengan burung hamama? Apa? Di gua, jauh dari pemukiman warga. Tidak ada burung, tidak ada Bapak Ibu. Kok bisa ada sepasang sejodoh datang? Inilah irtibatil kaun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ingin ikut andil, semuanya ingin punya saham. Lancak ingin punya saham dalam dakwah Nabi Muhammad. Burung hamama ingin punya andil. Sekalipun saya tidak pernah bawa Nabi, tidak pernah nganter Nabi, tidak pernah jihad bareng Nabi, kata burung hamama, burung dara, tapi aku pernah bikin kecoh orang Quraisy. Sedikit Bapak Ibu, cuma duduk, tapi niatnya apa? Niatnya bagaimana merubah pikiran orang Quraisy sehingga Nabi Muhammad selamat. Subhanallah, ya. Jangan anggap remeh perkara ma'ruf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap, menilai kecil, remeh perkara ma'ruf. Apa? Bapak Ibu jalan di jalan ini, lalu ada batu di tengah jalan, Bapak ambil, pinggirkan. Kenapa? Ya, udahlah, pinggirin aja. Itu ma'ruf. Ada pecahan beling, kaca di jalan, ambil, buang. Ya, ngelihat di situ. Itu jalan baru dicor. Kenapa di situ ada bambu dikasih ini? Kenapa? Oh, supaya pengguna jalan hati-hati, jangan sampai jeblos masuk ke sawah. Iya, kadang tidak ada besi, tidak ada bambu, tidak ada kayu, adanya apa? Daun pisang. Kadang di tengah jalan, Bapak Ibu, ayo lubang di tengah jalan. Mau ditungguin terus, bingung. Iya, enaknya pasang apa? Ambil anak pisang jauh, ya, yang kecil, celup, ditanam di tengah jalan, jelas. Itu ma'ruf. Itu perkara ma'ruf. Jangan anggap remeh. Kadang hal ma'ruf kecil bisa mengantar pelakunya ke sorga. Ya, nih lancak tadi, hamamah, burung dara. Begitu ada kesempatan, mereka masuk. Jangan sampai seperti tokek yang disebut oleh Nabi salah satu binatang yang fasik. Tokek itu disunnahkan untuk dibunuh. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud, tokek cicak ya, yang kecil cicak, ya. Karena ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, ya, cicak itu ikutan apa? Ikutan niup api supaya Nabi Ibrahim kebakar. Kata gajah, cicak ngapain cicak?
bukan andil. Artinya andilnya kecil. Ya, tapi sekecil apapun ma'ruf, kalau ikhlas lillahi ta'ala bisa diterima menjadi segede gunung. Itu ikhlas yang bisa merubah. Kita diperintah oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, ibadah yang ikhlas sekalipun kecil. Sholat cuma 5 waktu, puasa cuma Ramadan, zakat tidak ada sedekah, cuma zakat wajib. Tapi Anda lakukan ikhlas lillahi ta'ala, Anda bisa dapatkan pahala melebihi yang sedekahnya sebesar gunung Tampomas. Luar biasa Bapak, ikhlas.